Assalamualaikum, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Kali ini gue mau ke Timnas Putri Indonesia. Teman-teman mungkin udah tahu ya bahwa Timnas Putri Indonesia pertandingan kedua menghadapi Vietnam dan skornya sama seperti pertandingan pertama ketika menghadapi Thailand. Artinya skornya 7-0. Indonesia dikalahkan oleh Timnas Vietnam Putri dengan skor 7-0. Di babak pertama Indonesia kalah 2-0 dan di babak kedua tambahan 5 gol, artinya total semua 7 gol. Ini merupakan apa ya? Intinya teman-teman semua tahu lah banyak perbedaan antara Timnas Putri Indonesia dan juga Vietnam. Vietnam di peringkat 39 kalau tidak salah, di Indonesia juga peringkat 110 kalau nggak salah, pas 100 berapa gitu. Pokoknya di atas 100. Jadi memang secara selisih peringkat kita sangat jauh. Terus yang kedua memang kita tidak memiliki Liga Putri, kalau Vietnam juga punya. Terus memang dari materi pemain yang ada ini sangat berbeda dengan kualifikasi Piala Asia. Artinya mungkin kita hanya sebagai partisipan aja di Piala AFF mungkin ya, tapi karena Piala AFF tidak masuk ke dalam kalender FIFA, jadi pemain-pemain abroad kita seperti kiper Deru ya, terus juga Felicia Dezu, ada juga banyaklah pemain-pemain yang dinaturalisasi, back kita Nahon, lalu Safira Ika, itu tidak ada. Claudio Shoneman juga tidak main, bahkan tidak dipanggil. Jadi memang secara kedalaman skuad ini skuad yang baru setelah kita juga kalah di kualifikasi Piala AFF, dan juga pelatihnya caretaker bukan Coach Mochi. Kalau Coach Mochi mungkin sudah bisa tahu strategi. Tapi kalau Joko Susilo kalau nggak salah caretaker ini ya memang sangat baru. Jadi pertandingan pertama pun ketika menghadapi Thailand ya hanya bisa diam aja di bench. Jadi ya mungkin kita nggak tahu maksud dari PSSI mengirim timnas putri Indonesia seperti ini, apa hanya sebagai partisipan aja, tidak memandang sebelah mata Piala AFF wanita atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Kalau memandang sebelah mata, Vietnam aja yang timnasnya peringkatnya 39 tetap mengeluarkan skuad terbaik. Thailand juga sama, tetap mengeluarkan skuad terbaik, dan dia sangat respect terhadap Indonesia. Buktinya dia mencetak gol yang banyak dengan skor 7 gol. Begitu juga dengan Vietnam, respect dengan Indonesia, mencetak 7 gol. Artinya ya inilah pertandingan kita harus banyak berubah, mengevaluasi dari PSSI. Tentunya nanti juga akan ada Liga Putri agar segera terrealisasi, agar para pemain lebih terstruktur, lebih rapi lagi dalam hal latihan, makan, dan juga porsi permainan, menit bermain. Artinya ketika mendapatkan turnamen ya tidak seperti ini, mentalnya pun udah ada. Kalau kita tidak punya Liga Putri, bisa saja setelah ini misalkan nanti ada turnamen lagi misalkan 8 bulan kemudian, ya bisa jadi selama 6 bulan ini pemain tersebut tidak terkontrol, mungkin dari fisiknya, dari makanannya, ya dari bangun tidurnya dan segala macam, artinya tidak terkontrol. Iya, kalau misalkan ada yang pemain tersebut eh, terhadap kondisi tubuhnya ibaratnya apa ya, peduli. Tapi kalau pemain yang masa bodoh, ya dia bakalan kehilangan di 8 bulan kemudian. Nah, itu pentingnya klub ya seperti itu, karena dengan adanya klub sudah pasti ada liga, dengan adanya liga pasti adanya klub. Tapi kalau liganya nggak ada, bagaimana klub mau ada gitu. Tapi kalau misalkan klubnya sudah ada, itu udah pasti pemainnya pun ada. Dan sebenarnya pemain kita banyak, timnas putri ini pemain putri banyak, tapi memang kurang tahu nih PSSI harus bagaimana mendirikan liga putri. Jadi kalau seperti ini terus ya kita tidak akan bisa maju, tim sepak bola putrinya percuma kalau kita melakukan naturalisasi pemain tapi liganya nggak ada, ya percuma. Ya bayangkan aja kayak saat ini kita banyak menaturalisasi pemain tapi yang tersedia hanya dua, yaitu Isa Ward dan juga Estela Laupati yang tersedia. Estela Laupati pun nggak punya klub kalau nggak salah ya, hanya Isa Ward ini di Nech Breda di Belanda, Eredivisie Women. Kalau misalkan jadwalnya sesuai jadwal dengan FIFA main di negara, kalau misalkan jadwalnya tidak resmi di kalender FIFA kayak Piala AFF,
maka pemain tersebut tidak bisa diturunkan. Jadi percuma kita menaturalisasi pemain tapi kita tidak dapat memainkannya, itu sayang-sayang. Dan kita nggak bakalan tahu sampai kapan program naturalisasi ini dilanjutkan oleh PSSI. Intinya adalah kita kalah telak dari Vietnam dengan skor 7-0, dan ini merupakan satu hal yang sangat wajar yang pantas didapatkan oleh timnas Indonesia. Maka dengan hasil tersebut di 2 pertandingan Piala AFF Wanita, timnas putri Indonesia mendapatkan 14 kebobolan dan 0 ngegolin tuh 0. Jadi kejebolannya 14, golinnya nggak pernah golin. Terus Indonesia klasmen sementara berada di peringkat 4 klasmen dengan minus 14. Kalau Kamboja minusnya 13, Indonesia minusnya 14. Sadis. Pokoknya seperti itu. Jadi Indonesia sudah dipastikan gugur di Piala AFF karena pertandingan terakhir menghadapi Kamboja tidak akan berlaku apa-apa walaupun Indonesia menang 100-0, 80-0. Itu tidak akan berpengaruh karena poin maksimal Indonesia kalau menang atas Kamboja adalah 3, dan poin peringkat 1, peringkat 2 Thailand dan juga Vietnam sekarang poinnya sama-sama 6. Artinya Indonesia sudah dipastikan gugur dan harus mengevaluasi. Tim dari PSSI harus ada evaluasi karena yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir, tugas PSSI yaitu ya tim nasional bukan liga. Tapi mudah-mudahan nanti PSSI bisa membenahi tim nasionalnya dan juga bisa mendorong liga untuk mendirikan Liga Putri. Oke, silakan nanti teman-teman tulis di kolom komentar ya.